Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Di sini kami akan mempresentasikan tugas dari tafsir Tarbawi mengenai tema pendidikan dan keluarga dalam perspektif Al-Quran, Quran Surat At-Tahrim ayat 5-6, Quran Surat Toha ayat 132, dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 132-133. Yang pertama yakni pendidikan keluarga menurut Islam. Pendidikan keluarga menurut Islam. Dalam kehidupan manusia, ada 3 pusat pendidikan yang sangat penting, yaitu keluarga, perguruan, dan masyarakat. Keluarga merupakan pusat pendidikan yang pertama dan yang terpenting, karena sejak lahir, adab kemanusiaan hingga kini, hidup keluarga itu selalu mempengaruhi bertumbuhnya budi pekerti dari setiap manusia. Keluarga mempunyai peran yang fundamental dalam mendidik putra-putrinya. Keluarga merupakan suatu komponen kehidupan yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Abdurrahman An-Nahlawi memandang bahwa pendidikan Islam di rumah atau di keluarga akan berpengaruh terhadap pendidikan anak setelahnya. Rumah keluarga Muslim adalah benteng utama tempat anak-anak dibesarkan melalui pendidikan Islam. Keluarga muslimah adalah keluarga berdasarkan aktivitasnya pada pembentukan keluarga yang sesuai dengan syariat Islam. Tanggung jawab orang tua menjadi semakin penting, mengingat banyaknya sendi kehidupan sosial yang melenceng dari tujuan pendidikan, khususnya tujuan pendidikan Islam, baik itu berupa pengaruh dari media massa, tayangan radio, dan televisi atau tempat-tempat yang legalisasi untuk pelecehan seksual. Adapun fungsi pendidikan keluarga dalam Islam. Yang pertama, peran keluarga dalam pendidikan agama bagi anak. Yakni keluarga juga berperan memberikan pendidikan spiritual kepada seluruh anggota keluarga. Dan yang kedua, peran keluarga dalam pendidikan akhlak bagi anak. Pendidikan akhlak adalah jiwa pendidikan Islam. Sebab tujuan tertinggi pendidikan Islam adalah mendidik jiwa dan akhlak. Ketiga, peran keluarga dalam pendidikan akal atau intelektual anak. Menurut Langgulung, tugas-tugas keluarga adalah untuk menolong anak-anaknya menemukan, membuka, dan menumbuhkan kesediaan bakat-bakat, minat, dan kemampuan-kemampuan akalnya, dan memperoleh kebiasaan-kebiasaan dan sikap intelektual yang sehat dan melatih indera kemampuan akal tersebut. 4. Peran keluarga dalam pendidikan sosial anak. Menurut Langgulung, keluarga belum lengkap tugasnya sebelum anak-anak mendapatkan pendidikan sosial, di mana kesediaan-kesediaan dan bakat-bakat asasi anak-anak dibuka dan dikeluarkan ke dalam kenyataan berupa hubungan-hubungan sosial dengan orang-orang di sekelilingnya. Konsep pendidikan dan keluarga dalam Islam. Menurut Quran Surat At-Tahrim ayat 5-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asa rabbuhu in talaqkunna yubdilahu azwajan khairam minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abibatin saihatin sayyibatin wa abkaro. Yang artinya, jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan istri yang lebih baik daripada kamu, yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang mengerjakan ibadah dan berpuasa, yang janda dan yang perawan.
Dari ayat di atas bisa disimpulkan bahwa seorang istri yang baik menurut pandangan agama, yakni seorang istri yang menghormati, taat, dan patuh terhadap suami. Hatinya yang selalu beriman kepada Allah dan selalu rajin beribadah, serta yang dapat menyenangkan hati suami. Kemudian Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatu iladu sidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Pada ayat di atas terdapat kata ku anfusakum, yang berarti buatlah sesuatu yang dapat menjadi penghalang datangnya siksaan api neraka dengan cara menjauhkan perbuatan maksiat, memperkuat diri agar tidak mengikuti hawa nafsu, dan senantiasa taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada kata wa ahlikum. Maksudnya adalah keluargamu yang terdiri dari istri, anak, saudara, kerabat, pembantu, dan budak. Diperintahkan kepada mereka agar menjaganya dengan cara memberikan bimbingan, nasihat, dan pendidikan kepada mereka. Perintahkan mereka untuk melaksanakannya dan membantu mereka dalam merealisasikannya. Bila melihat ada yang berbuat maksiat kepada Allah SWT, maka cegah dan larang mereka. Ini merupakan kewajiban setiap muslim, yaitu mengerjakan kepada orang yang berada di bawah tanggung jawabnya segala sesuatu yang telah diwajibkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun menurut tafsiran Quraisy Shihab dalam kitab tafsir Al-Misbahnya menyatakan bahwa Quran Surat At-Tahrim ayat 6 merupakan gambaran bahwa dakwah dan pendidikan haruslah berawal dari rumah. Walaupun secara redaksional ayat tersebut tertuju kepada kaum pria atau ayah yang dimaksud, namun hal tersebut bukan berarti hanya tertuju kepada mereka. Istilah ayat tersebut juga meliputi perempuan dan lelaki, maksudnya ibu dan ayah. Sebagaimana ayat-ayat yang serupa, misalnya ayat memerintahkan berpuasa, dan juga tertuju kepada laki-laki dan perempuan. Fakta tersebut mengindikasikan adanya pertanggungjawaban moral orang tua untuk bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, dan juga kepada pasangannya masing-masing, sebagaimana masing-masing tanggung jawab atas kelakuannya. Ayah atau ibu sendiri tidak cukup untuk menciptakan keadaan rumah tangga yang diliputi oleh nilai-nilai agama, serta diliputi oleh hubungan yang harmonis, melainkan harus terjalin kerjasama sebagai relasi yang setara untuk mewujudkan hal tersebut. Selanjutnya, di sini saya akan mendalilkan Quran Surat At-Taha ayat 123 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuq wal 'aqibatul littaqwa. Artinya, dan perintahkanlah kepadamu keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Dalam ayat ini memerintahkan bahwa Nabi Muhammad dan setiap kepala keluarga muslim untuk memerintahkan keluarga melaksanakan sholat secara baik dan berkesinambungan pada setiap waktunya. Bersungguh-sungguhlah engkau wahai Muhammad dalam bersabar atasnya, yakni dalam melaksanakannya. Quran Surat At-Taha ayat 132 dan sebelumnya At-Tahrim ayat 6 memiliki korelasi perintah dalam Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk memelihara keluarganya, yaitu dengan cara menyuruh ahli keluarganya melaksanakan sholat dan bersabar dan melaksanakannya. Maka dapatlah kita memahami bahwa
pengaruh dakwah yang beliau lakukan adalah lebih besar jika ahlinya keluarga yang terdekat, anak-anak dan istri-istrinya bersembahyang bertauhid seperti beliau pula. Dan terlihat dari ayat tersebut bertauhidlah Muhammad SAW yang diperintahkan lebih dahulu supaya mengamalkan sembahyang bertauhid untuk dirinya, kemudian supaya disuruhnya pula para ahli keluarganya. Kemudian Quran surat Al-Baqarah ayat 132 sampai 133 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wawassa biha Ibrahimu banihi wa Yaquban bayyan innallaha astafa lakum dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, artinya, dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama yang ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama. Ayat ini menerangkan bahwa Nabi Ibrahim telah mewariskan agama ini, yaitu Islam. Karena kesungguhan mereka lah memeluk Islam dan kecintaan mereka kepadanya. Mereka benar-benar memeliharanya sampai saat wafatnya. Dan mereka pula mewasiatkan kepada anak cucu mereka yang lahir setelah itu. Dari sini bisa dijelaskan bahwa sebagai orang tua harus sadar akan pentingnya pemberian pelajaran tauhid kepada anak-anak, karena pembelajaran tauhid adalah pelajaran yang paling utama yang harus diberikan sebelum pelajaran yang lain. Karena tidak ada gunanya bila orang tua memberikan pembelajaran mengenai agama Islam yang lain, tapi dalam hati seorang anak tidak ditanamkan ketauhidannya, hal itu hanya akan membuat segala amal yang dilakukan tidak dinilai dari pahala, karena dalam hatinya tidak mempercayai adanya Tuhan. Dan berikut ini adalah selanjutnya surat Al-Baqarah ayat 133. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada id hadara Yaqubal mautu id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu illahaka wa illaha abaika Ibrahim wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa ilaha wahidan nahnu lahu muslimun. Yang artinya, adakah kamu hadir ketika ia berdatangan tanda maut? Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya, dan hanya kepadanya lah kami berserah diri. Dalam ayat ini, Allah berfirman sebagai hujah atas orang musyrik dari anak keturunan Ismail dan juga atas orang-orang kafir keturunan Israel, yaitu Yakub bin Ishak bin Ibrahim, bahwa ketika kematian menjemputnya, Yakub berwasiat kepada anak-anaknya supaya beribadah kepada Allah semata-mata, tiada sekutu baginya. Hal itu disimpulkan bahwa Islam adalah agama seluruh nabi, meskipun syariat mereka berbeda dan manhaj mereka pun berlainan. Firman Allah dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 25 yang artinya, dan kami tidak mengutus seseorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami mewahyukan kepadanya. Biasanya tidak ada sesembahan yang sebenarnya melainkan aku, maka beribadahlah kepadaku. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya bila ada kesalahan atau penulisan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.